Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas referensi apa yang diutarakan oleh Gus Baha mengenai seorang pemuda yang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta kepada Nabi agar diizinkan, agar dilegalkan melakukan zina. Sebelumnya kita dengarkan mauidhah atau perkataan Gus Baha terlebih dahulu. Setelah itu kita membahas secara detail referensi yang diutarakan oleh Gus Baha. Sehingga Nabi itu melatih satu logika tarkul ma'asi. Nabi itu dulu ketika ada seorang pemuda yang ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam, tapi uniknya kata pemuda tadi, saya masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadinya agak sableng gitu. Jadi mau masuk Islam syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free sex gitu. Karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka enggak. Ketika mau pamit gitu semua sahabat melarang. Mah itu jangan, kamu jangan suan Nabi. Itu permintaan yang enggak masuk akal. Setelah lama ditahan terjadi kegaduhan di masjid, Nabi dengar itu ada apa itu? Itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta'dzinuhu fi zina. Tapi mereka minta izin ke Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya. Ketika menghadap Nabi, saya ulang lagi, ketika menghadap Nabi, Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab itu enggak. Tapi kata Nabi, atuhibbuhu li ummik. Kamu suka kalau ibu kamu itu jadi demenannya orang banyak? Oh enggak ya Nabi, yang demen ibu saya tak bacok kan. Karena ini ya agak preman, di mana-mana orang nakal agak preman. Terus atuhibbuhu li bintik. Kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang? Oh ya enggak Nabi, yang gitukan putri saya tak bacok. Atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka kalau bule kamu digitukan? Atuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan? Nabi itu mengeset ya. Cara sekarang itu otak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu betapa buruknya zina. Cara bahasa Arab ditakbih. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, bude kamu, bule kamu. Sehingga orang itu matur ya hasbuka ya Rasulullah, ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Jadi fa'al qawwa fi qalbihi bughdha zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya, menanamkan benci zina. Sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi iffah, menjadi menghindari zina. Alhamdulillah kita telah mendengarkan secara seksama apa yang diutarakan oleh Gus Baha. Jadi referensi apa yang diutarakan oleh Gus Baha itu memang ada ya teman-teman. Ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad terkait seorang pemuda yang menemui Nabi, meminta izin kepada Nabi agar diperbolehkan melakukan zina. Saya bacakan teksnya ini berhubung kita nggak mempunyai kitabnya, jadi saya tulis. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala inna fatasaban ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah i'dzan li bizina bala al-qawmu alaihi fazajaruhu wa qalu mahmah. Faqala adnihi fadana minhu qariban. Qala fajalasa. Diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Abi Umamah mengatakan, sungguh ada pemuda yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian pemuda itu memanggil Nabi, meminta izin agar dia diperkenankan atau diperbolehkan melakukan zina. Melihat ucapan pemuda tadi, fa'aqbala al-qawmu alaihi fazajaruhu. Sebagian orang yang berada di sana mencegah orang tersebut dengan mengucapkan mah. Jangan kamu katakan kepada Rasul saya seperti itu ila akhirih. Mendengar keramaian yang terjadi, Nabi Muhammad SAW meminta
kepada orang yang kumpul di kala itu untuk mempertemukan pemuda tadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas qala atuhibbuhu li ummika. Qala la wallahi ja'alanillahu fidaka. Qala walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Lantas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menanyai pemuda tadi, apakah kamu juga suka jika ibumu menjadi korbannya? Atau ibumu diperlakukan hal serupa? Jawabnya tidak. Wallahi ja'alani Allah fidak. Tidak, demi Allah saya akan membalasnya. Artinya yang membunuhnya seperti itu. Begitu juga manusia juga mencintai ibunya. Niscaya orang tersebut juga akan melakukan hal serupa. Artinya ketika kamu melakukan zina kepada seseorang, orang lain pun yang mempunyai terkaitan dengan wanita yang kamu zinai pun juga akan melakukan hal seperti apa yang kamu utarakan. Lanjut Nabi mengatakan, afatuhibbuhu liibnati. Qala la wallahi ya Rasulullah ja'alani Allahu fidak. Qala walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Apakah kamu juga suka ketika yang menjadi korbannya adalah anak perempuanmu? Tidak wahai Rasul. Niscaya aku akan membalasnya seperti itu. Begitu juga manusia-manusia yang secara akli orang-orang tersebut juga tidak akan suka ketika anak-anaknya menjadi korbannya. Afatuhibbuhu li ukhtika. Qala la wallahi ja'alani Allahu fidak. Qala walan nasu ila akhirih nggih. Jadi apa yang diutarakan oleh Gus Baha, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat seorang pemuda yang awalnya menggebu-gebu meminta izin kepada Nabi agar diperkenankan, dilegalkan kepadanya melakukan zina, tetapi Nabi tidak lantas langsung menolak secara kasar, akan tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan pemahaman kepada pemuda tadi sehingga pemuda tadi menjadi benci dengan apa namanya zina. Kita lanjutkan lagi nggih. Qala afatuhibbuhu li kholatika. Qala la wallahi ja'alani Allahu fidak. Qala walan nasu yuhibbunahu li kholatihim. Akhirnya apa? Setelah dibuat contoh oleh Nabi agar orang tersebut benar-benar faham madharat, dampak buruk apa yang ia inginkan, apa yang ia minta. Akhirnya apa yang dilakukan? Qala fawadu ayadahu alaihi wa qala Allahumma fir dunubahu ila syai'in. Rawahu Ahmad. Ada riwayat lain, Allahumma tahhir qalbah wa ghfir dunubah wa hassin farjah falam yakun syai'un abghad ilaihi minhu. Akhirnya pemuda tadi didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, membuat suci hatinya, terhindar atau terjaga farjinya. Begitu juga pemuda tadi menjadi orang yang sangat membenci akan zina. Dilanjutkan di syarah di riwayat Imam Ahmad, laqadin taqada as-sahabah inda sima'il istidzan fi zina minas syabab fasajaruhu mahma. Walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam alajahu bitariqatin ukhra. Wadhalika ini tok nggih.
bitariqatin ukhra wa dzalika bayanu mafasidi matlabihi wa su'i awaqibihi. Ini terlihat jelas perbedaan tatkala sahabat mendengar permintaan izin pemuda tersebut agar dilegalkan zina. Mereka mengatakan jangan sampai bertemu dengan Nabi dan lain sebagainya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menghadapi pemuda tadi dengan cara lain, yakni dengan menjelaskan mafsadah hal-hal buruk apa yang ia minta. Jadi dampak buruk ketika ia meminta zina dan buruknya ketika ia tadi dilegalkan apa yang namanya zina. Dari sini paham ya? Jadi apa yang diutarakan ulama kita ada referensinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.